nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Baik, Bu Fitri, Bu Novita, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu-Ibu. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan observasi ataupun proses coaching. Nah, sebelum proses itu dimulai, jadi sebelumnya pada kesempatan kali ini Bu Fitri nanti selaku coach dan Bu Novita sebagai coachingnya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan prasupervisi terlebih dahulu, yang mana pada kegiatan prasupervisi ini jadi kita akan melaksanakan ataupun menyepakati beberapa poin-poin terkait dengan penilaiannya. Jadi penilaian prinsip coaching di Bu Fitri itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi dari ketiga poin ini, apabila Bu Fitri nanti mampu melakukan ketiga-tiganya, Bu Fitri akan mendapatkan nilai yang maksimal. Namun nilai akan kurang maksimal jika Bu Fitri menerapkan 1 ataupun 2 dari prinsip coaching yang ada. Atau bahkan Bu Fitri tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal apabila tidak muncul ketiga dari penilaian prinsip coaching ini. Dari sini apakah sudah dipahami Ibu? Sudah. Nah, kemudian Ibu, terkait dengan coaching, proses coaching, kompetensi apa yang akan Bu Fitri kembangkan terkait dengan proses ini? Mengingat kita di sini pada proses coaching itu ada 3 poin. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga poin ini kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Fitri kembangkan untuk nanti proses coaching berlangsung? Saya akan mengembangkan penilaian berbobot itu. Jadi Bu Fitri di sini akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Supaya apa? Ya. Supaya nanti mungkin kesimpulan ataupun ide-ide baru akan muncul melalui coaching itu sendiri. Ya, seperti itu ya Bu. Oke. Semoga nanti proses coaching yang akan dijalankan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Penilaiannya juga muncul dan kesimpulan ataupun solusi juga akan muncul dari coaching sendiri. Nah, silakan setelah ini Bu Fitri dapat melakukan ataupun melaksanakan proses coaching. Saya akan melakukan proses observasi dari tempat yang lain. Begitu Ibu. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ada apa kok tumben-tumbennya ngajak ketemuan saya? Iya Bu Fitri, jadi akhir-akhir ini tuh saya memikirkan sesuatu yang membuat saya terbebani, masalah yang ada di sekolahku. Oh gitu. Terus tujuan Ibu itu masalah apa yang mau dipecahkan Ibu? Tujuan saya datang ke sini itu ada harapan yang ingin saya capai. Yang jelas saya ingin menyelesaikan masalah saya sehingga saya tidak terbebani lagi oleh masalah tersebut Bu. Oh gitu. Masalah sama siapa Ibu? Dengan rekan sejawat saya Bu. Gitu. Kenapa Ibu sama rekan sejawat? Jadi permasalahannya seperti ini Bu. Saya itu satu ruangan kan 5 orang. Yang 2 ini ada permasalahan. Jadi ada namanya Bu Ina dan juga Pak Ruli. Bu Ina ini kebetulan punya postur tubuh yang agak besar gitu. Cuma itu dijadikan bahan bercandaan oleh teman-teman yang lain termasuk oleh Pak Ruli, sehingga tanpa disadari itu hatinya Bu Ina tersinggung. Padahal tujuannya Pak Ruli itu hanya bercanda begitu Bu. Cuman sampai kesininya itu sangat membuat Bu Ina itu merasa bahwasanya teman-temanku kok seperti membuli begitu. Bahkan ketika di kantor ya, ada salah satu di antara mereka yang lain pasti tidak mau ke kantor karena ada rasa yang sudah tidak enak gitu Bu.
masalah itu. Gitu. Yang bermasalah jadi membuli temannya katanya. Sebenarnya ya bukan membuli, cuman perasaannya Perasaannya aja, ya. apa merasa tersinggung. ya, Oke. begitu Bu. Ya. Terus untuk mencari solusinya gimana ya? Saya itu yang pertama yang jelas saya ingin memediasi, yaitu mempertemukan dua orang ini untuk nantinya dapat mendengarkan dari sudut pandangnya Pak Ruli bagaimana, dari sudut pandangnya Bu Ina bagaimana, sehingga nantinya bisa terpecahkan melalui mediasi yang nantinya akan saya lakukan. Pengennya seperti itu Bu. Gitu. Dari situ nggih Bu, pemecahan masalah skala apa itu, kekuatan apa yang Ibu miliki? Yang jelas kalau kekuatan itu saya sangat dipercaya oleh mereka Bu. Jadi mereka saling menceritakan, Pak Ruli juga cerita ke saya, ya Bu Inanya juga cerita ke saya, sehingga dari kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, harapannya nanti saya dapat menyelesaikan masalah mereka, begitu Bu. Nggih. Berarti ini masalah teman gitu ya. Iya, teman sejawat. Terus hambatannya itu gimana ya Bu, hambatannya? Hambatan yang saya hadapi yang jelas itu ada dari teman-teman guru yang lain juga, terkadang juga sering bercanda seperti itu. Mungkin nantinya saya memberikan pemahaman juga kepada mereka bahwasanya belum tentu orang lain menerima dengan apa yang mereka maksud, begitu Bu. Terus solusinya Ibu itu dalam memecahkan masalah gimana ya? Ya itu tadi Bu, saya ingin memediasi mereka berdua, begitu Bu. Barangkali dengan mediasi dan mendengarkan dari dua pihak ini saya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Solusi, mungkin ada solusi alternatif Bu yang bisa menjadikan pemecahan masalah mereka itu Bu? Apa ya kira-kira solusi alternatif yang mungkin bisa saya lakukan nih Bu, karena saya kan kebetulan juga di instansi nih, ada pimpinan di atasnya kita semuanya. Jadi mungkin nanti saya komunikasikan juga dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya sehingga bisa terpecahkan masalah ini. Tapi harapannya tidak sampai ke plan B itu tadi Bu, tidak sampai ke alternatif kedua. Alternatif pertama masalahnya sudah selesai. Ya mudah-mudahan sampai solusi aja udah selesai gitu. Terus mungkin Ibu butuh berapa waktu nggih dalam memecahkan masalah ini? Karena saya tidak mau berlarut-larut nih Bu, juga mengganggu suasana kerja, saya pengennya itu segera terselesaikan Bu. Gitu. Mungkin 2-3 hari ini Bu saya mencoba untuk menyelesaikannya. Kira-kira mungkin Ibu mulai kapan nggih? Mungkin besok ya Bu, karena hari ini kan kebetulan jam pembelajaran juga sudah selesai, beliaunya juga sudah pulang gitu. Komitmen apa nggih Bu yang Ibu buat saat ini? Komitmen saya ya pengennya ketika nanti sudah dilakukan mediasi, mereka semua bertanggung jawab akan apa yang sudah menjadi keputusan, begitu Bu. Terus mungkin Ibu perlu bantuan dengan rekan teman sejawat, mungkin Ibu siapa yang Ibu ajak membantu memecahkan masalah ini? Sesuai yang sudah saya katakan tadi Bu, kemungkinan saya meminta bantuan ke rekan-rekan yang lain, utamanya yang saya berikan pemahaman di awal tadi, sehingga nantinya juga mendorong untuk lebih semangat lagi kepada Bu Inanya dan tidak merasa terbuli gitu. Sebenarnya Bu Novita udah menemukan masalah, pemecahan masalahnya, solusinya sudah. Terus mungkin ada tindak lanjutnya Bu, gimana nih? Yang jelas akan segera saya realisasikan solusi yang tadi mungkin sudah saya sampaikan secara tidak terduga nih Bu, sehingga nanti masalah biar cepat selesai. Mungkin Bu Novita sudah menemukan solusinya dan dengan rekan sejawatnya Ibu. Terus perasaan Ibu saat sharing dengan saya gimana sekarang? Yang jelas saya sangat merasa lega Bu, Bu Fitri sudah dapat menuntun saya untuk saya dapat istilahnya menemukan alternatif pemecahan masalah. Tidak hanya satu alternatif saja, tetapi ada 2 alternatif yang nantinya bisa saya realisasikan. Harapannya yang satu tadi sudah tersampaikan dan sudah selesai gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu ini Bu Novita bisa memanggil 2 orang tadi, siapa Bu namanya? Bu Ina sama Pak Ruli. Bu Ina sama Pak Ruli bisa duduk bareng bertiga
sudah dipecahkan masalahnya gitu nggih. Jadi cukup nggih Bu permasalahannya dari saya, sharingnya dari saya akhiri nggih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, barusan sudah melaksanakan proses coaching. Oke, bagaimana perasaan Bu Fitri hari ini setelah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah perasaannya senang soalnya coachingnya tadi berjalan lancar. Kemudian untuk perasaannya Bu Novita selaku coach seperti apa setelah melakukan proses coaching bersama Bu Fitri? Yang jelas merasa lebih lega ya Bu, karena dapat menyelesaikan masalah yang saya ungkapkan tadi. Dari kedua kesimpulan yang ibu-ibu sampaikan ini memang tergambar betul dengan penilaian yang saya lakukan, yang saya catat. Jadi dari proses ini saya mengamati prosesnya. Jadi apa yang sudah terjadi dalam proses coaching. Kira-kira dari Bu Fitri sendiri, apakah indikator ketercapaian yang sudah ibu laksanakan barusan, yang sudah berhasil? Tadi ibu di kegiatan prasupervisi menyampaikan bahwasanya Bu Fitri itu akan menguatkan atau meningkatkan pengajuan berkebun. Alhamdulillah sudah Sudah tercapai ya, sudah tercapai penilaian berbobotnya tadi sesuai dengan alur kita. Betul. Jadi memang sudah terlihat sekali tadi Bu, prosesnya sudah tercapai, kemudian kompetensinya sudah tercapai. Nah kemudian terkait dengan dua kompetensi yang lain itu tadi saya juga sudah menilai bahwasanya di dalam proses itu Bu Fitri juga sudah memunculkan, sudah berusaha bagaimana Bu Fitri hadir penuh dalam proses percakapan dengan guru kita. Bu Fitri juga sudah aktif untuk mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bu Novita sebagai coachingnya. Dan sehingga tadi di akhir itu sudah ada kesimpulan yang muncul dari Bu Novita secara langsung. Nah, proses coachingnya sudah berlangsung sangat bagus sekali Ibu. Bisa diterapkan untuk selanjutnya kepada teman-teman yang lain. Dilakukan perbaikan ataupun pengembangan terkait dengan proses coachingnya. Semoga selanjutnya Bu Fitri bisa menularkan proses coaching ini kepada teman-teman. Itu saja Ibu dari saya. Demikian kegiatan pasca supervisi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.